adik-adik. Hai, Apa kabar semuanya? luar biasa. Luar biasa. Coba kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Yuk, Yuk, yang bersemangat, yang bersemangat. Semuanya semangat memuji Tuhan. Semangat dong kakak. Coba kalau semangat angkat tangannya tinggi-tinggi. Wah, mantap. Kalau misalnya semangat geleng-geleng kepalanya. Iya, coba kalau semangat tepuk tangannya. Weh, jago. Yuk sama-sama beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Lebih lagi adik-adik, kita memuji Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus baik. Amin. Coba jempolnya mana? Gerakin kayak gini ya adik-adik ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Coba jempolnya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Karena hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Siapa yang baik? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Pakai goyangan yuk adik-adik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik sampai selamanya, sampai selama-lamanya, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Coba bilang masing-masing pada dirinya, aku anak raja, aku anak raja. Mantap. Lebih lagi kita mau memuji muliakan Tuhan. Amin. Amin. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Sekali lagi adik-adik. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Thank you God. Mari saat ini kita memandang Tuhan Yesus, kita tutup mata kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kami mau mencintai Engkau Yesus, Tuhan kami. Kami mau mengasihi Engkau Yesus, Bapa kami. Kami anak-anak-Mu Tuhan.
Dengan sungguh-sungguh kita katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan lagi sungguh-sungguh, ku mau cinta Yesus selamanya. Lebih lagi adik-adik, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Panggil dia Abba, ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Tuhan suka ketika kita panggil dia Abba, kita panggil dia Bapa. Ku mau cinta Yesus selamanya. Lebih lagi katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Abba Bapa, ya Abba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, ya Abba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan. Lebih lagi angkat kedua tangan kita, katakan, ya Abba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ya Abba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Yesus, Kau Bapa kami. Mari sembah dia, dia Bapa kita yang baik. Kau Bapakku yang baik, Tuhan. Katakan Yesus, Bapa yang baik. Kau Bapa kami yang baik. Kami sembah Tuhan. Kami sembah Kau Bapa kami, dan kami anak-anak-Mu menyembah-Mu. Mari angkat kedua tangan kita, katakan, ya Bapa, kami menyembah-Mu, Tuhan. Ya Abba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan, ya Abba, ya Abba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan lagi,
Tuhan, tadi kita sudah memuji Tuhan Yesus. Kita juga sudah menyembah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Coba bilang dulu, siapa nama Tuhan Yesus? 1, 2, 3. Tuhan Yesus Kristus. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus yang paling kencang. Yeay. Kenapa adik-adik? Tuhan Yesus itu Tuhan yang kita kasihi, Tuhan yang kita cintai. Dan saat ini tadi kita sudah memuji menyembah Tuhan. Sekarang saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Kita mau dengar firman Tuhan lewat video yang akan ditayangkan saat ini. Nah, sekarang coba adik-adik semuanya duduk dulu yang manis, yang rapi. Lipat kakinya. Perhatiin videonya di depan. Kita mau dengerin, buka telinganya lebar-lebar. Coba rambutnya yang perempuan dibuka dulu nih kayak gini, kayak kakak, supaya telinganya kelihatan, supaya kita bisa denger firman Tuhan dengan jelas. Kita mau nonton video judulnya Simson dan Delila. Siapa yang tahu siapa Simson? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Siapa yang tahu siapa Delila? Nah, Simson dan Delila itu orang yang ada di dalam firman Tuhan. Mau tahu ceritanya tentang Simson dan Delila? Sebelum kita dengar firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hadirat Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau mendengar firman Tuhan lewat video yang akan kami tonton. Berikan kami telinga seorang murid supaya kami mendengar dengan jelas setiap perkataan firman Tuhan yang disampaikan melalui video. Biarkan kami duduk tenang, kami diam dan mengerti setiap tayangan yang akan kami tonton saat ini. Di dalam nama Yesus, kami bersuka cita mau nonton video, mendengar firman Tuhan. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Yuk langsung aja kita tonton videonya. Ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Simson pergi ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu, berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya tanpa apa-apa di tangannya. Pada suatu kali, ketika Simson pergi ke Gaza, ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman itu di pintu gerbang kota. Pada waktu tengah malam, bangunlah ia. Dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu. Dicabutnyalah semuanya beserta palangnya. Diletakkannya di atas kedua bahunya. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar.
Dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya? Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Lalu berkatalah Delilah kepada Simson, ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar? Jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah. dan ia mengikat Simson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap. Kemudian berserulah perempuan itu kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson!" Tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu. "Sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku." Jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah. Kemudian Delilah mengambil tali baru. Diikatnyalah dia dengan tali-tali itu. Tetapi tali-tali itu diputuskannya tanggal dari tangannya. "Sampai sekarang engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku." Kalau engkau menenun ke-7 rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin, lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah. Kemudian Delilah mengambil tali baru. Diikatnyalah dia dengan tali-tali itu. Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas patok tenunan dan lungsin. Berkatalah perempuan itu kepadanya, "Bagaimana mungkin kau berkata, 'Aku cinta kepadamu,' padahal hatimu tidak tertuju kepadaku? Telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku." Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya. Katanya, Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. ketika dilihat Delilah bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ke-7 rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Sesudah itu, berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon, Allah mereka, dan untuk bersukaria. Simson dipanggil dari penjara, dan ketika orang banyak melihat Simson, Simson, musuh kita! kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, Lepaskan aku, dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku, dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah, penyangga rumah itu. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu, menimpa raja-raja kota itu, dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas sotoh,
ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Nah adik-adik, tadi kita udah tonton videonya. Seru nggak nonton videonya? Adik-adik senang? Coba kalau yang senang bilang, aku senang. Yeay, seru ya kalau firman Tuhannya disampaikan lewat video. Nah kakak mau tanya, tadi ada nggak yang namanya Simson? Terus wanita cantiknya siapa namanya? Delila, betul banget. Kalian pinter-pinter ya. Pasti kalian tadi nonton videonya bener-bener perhatiin sungguh-sungguh. Nah, sekarang kakak mau kasih tahu nih, Simson itu orang yang kuat pada zamannya loh. Simson itu punya kekuatan yang sangat besar. Sampai-sampai pengalaman Simson, dia pernah mengalahkan seekor singa. Coba, kalau suara seekor singa tuh kayak gimana sih suaranya singa? Coba ya bareng-bareng. 1, 2, 3. Hau. Gitu suaranya singa. Semua tahu kan singa tuh kayak gimana? Yang rambutnya tuh lebar, panjang, badannya gede, hewannya sangat buas, dia bisa makan daging. Nah, Simson waktu itu mengalahkan seekor singa. Artinya, Simson adalah orang yang sangat kuat. Dia diberkati dengan kekuatan daripada Tuhan. Sampai-sampai dia bisa mengalahkan seekor apa? Singa. Betul banget. Nah, pada waktu itu adik-adik, Tuhan memberikan kekuatan kepada Simson punya tujuan. Untuk apa tujuannya? Untuk memimpin Israel supaya diselamatkan dari tangan orang Filistin. Kenapa sih emang harus diselamatkan dari bangsa Filistin? Kenapa? Karena orang Filistin pada waktu itu jahat. Jahat banget. Kita kalau ketemu orang jahat kayak gimana sih? Ih, takut, dia jahat. Pasti kita gak suka kan kalau ketemu sama orang jahat. Tuhan Yesus juga gak suka sama orang jahat. Karena itu dia mengutus Simson, diberikan kekuatan sama Tuhan Yesus nih si Simson, supaya bisa memimpin Israel mengalahkan Filistin yang jahat, yang menindas bangsa Israel pada waktu itu. Singkat cerita adik-adik, waktu itu Simson bertemu dengan wanita cantik. Namanya siapa? Delila. Simson terpesona sama kecantikannya Delila. Dia akhirnya membangun hubungan sama Delila. Tapi ternyata Simsonnya ini sungguh-sungguh mengasihi Delila. Tapi Delilanya gak sungguh-sungguh mengasihi Simson. Delila bekerja sama dengan orang Filistin untuk mengetahui dari mana sih Tuhan meletakkan kekuatan Simson. Dan pada akhirnya seperti video yang tadi kita sudah tonton, kita tahu firman Tuhan katakan Simson punya kekuatan yang terletak terutama tuh dari rambutnya. Jadi kalau rambutnya Simson tuh gondrong ya, panjang, dirawat sama Simson, gak boleh dipotong. Karena apa? Kalau rambut Simson dipotong, kekuatan Simson hilang. Aduh, Simson yang tadinya kuat, dia jadi lemah, gak bisa lagi lawan singa. Nah, pada waktu itu Simson juga membunuh orang-orang yang jahat, orang-orang Filistin yang jahat, supaya gak ada lagi orang-orang yang jahat. Nah, akhirnya si Delila itu dikasih uang yang banyak, dikasih hal-hal yang berharga sama orang Filistin setelah ngasih tahu, wah, kekuatan Simson itu berasal dari rambutnya. Akhirnya Simson itu tidur di pangkuannya Delila, dipotong rambutnya. Sehingga Simson gak punya lagi kekuatan. Lalu orang Filistin menyerbu Simson. Dan karena Simson gak punya kekuatan, Simson gak bisa ngelawan. Akhirnya apa yang terjadi? Kedua mata Simson, coba tunjuk mata kita. Coba tutup dulu mata kita. Kalau mata kita ditutup gimana rasanya? Gelap ya? Gak kelihatan ya. Nah, kedua mata Simson dicungkil. Aduh, serem banget kan. Dicungkil kedua mata Simson sama orang Filistin. Jahat banget ya orang Filistin ya. Nah, akhirnya Simson sadar kalau Delila itu gak sungguh-sungguh sama Simson.
Setelah Simson gak punya kekuatan, matanya dicungkil, Simson akhirnya dijadikan budak sama orang Filistin. Lalu orang Filistin mengadakan pesta yang besar untuk menyembah dewa. Tuh lihat, orang Filistin tidak menyembah Tuhan Yesus. Dia mempercayai dewa-dewa yang gak tahu dari mana. Dan akhirnya Simson dibawa keluar untuk menyaksikan pesta itu. Simson dijadikan bahan tontonan dan bahan tertawaan. Simson yang lagi sedih terus diketawain sama orang. Hahaha, Simson gak punya kekuatan lagi. Diejek-ejek, jahat ya. Nah, ternyata adik-adik tahu gak, waktu Simson dipotong rambutnya kan botak. Tapi ternyata pas dibawa keluar udah mulai tumbuh rambut Simson. Udah ada lagi walaupun belum panjang seperti sebelumnya. Nah waktu itu Simson sengaja memegang tiang-tiang yang ada di gedung itu, di mana pesta itu diadakan. Dia sengaja pegang itu tiang-tiang yang ada di gedung. Supaya apa? Supaya dia bisa merobohkan gedung itu dengan cara dia berdoa sama Tuhan Yesus. Rambutnya udah tumbuh terus dia berdoa, Tuhan berikan aku kekuatan lagi Tuhan. Dan akhirnya Simson merobohkan gedung itu dengan mendorong tiang-tiang itu sehingga gedungnya roboh. Lalu semua yang ada di pesta itu mati. Simson juga mati. Dan dikatakan karena kematian Simson, orang-orang jahat Filistin itu mati lebih banyak daripada ketika Simson membunuh orang-orang Filistin yang jahat pada waktu Simson masih hidup. Wah, akhirnya orang Filistin yang jahat itu mati. Nah, adik-adik, dari sini kita bisa belajar kalau kita harus nurut sama Tuhan Yesus. Apapun yang mau kita lakukan, kita harus tanya dulu sama Tuhan Yesus. Gimana caranya Kak Ebo? Nih, kita bisa tanya Tuhan Yesus dengan cara kita berdoa. Kita berdoa, tanya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku pengen ini Tuhan. Aku pengen itu Tuhan. Boleh gak ya? Tanya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mendengar loh setiap kita bertanya, berdoa sama Tuhan Yesus. Dan kita juga harus baca firman Tuhan supaya kita tahu jawaban dari Tuhan Yesus. Tuhan suka gak ya kalau aku berbuat seperti ini? Tuhan suka gak ya kalau aku berbuat kayak gitu? Tuhan Yesus suka sekali kalau kita dekat sama Tuhan Yesus. Kalau kita sering cerita sama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus gak suka sama orang yang jahat, orang yang enggak mengandalkan Tuhan Yesus. Karena itu kita harus tahu kalau kita mau melakukan sesuatu, kita harus apa adik-adik? Berdoa dan baca firman setiap hari. Nah, kita harus mengasihi Tuhan Yesus lebih dari segalanya, lebih dari semua keinginan kita. Oke adik-adik, coba bilang oke Kak Ebo, 1, 2, 3. Oke, mantap. Semuanya pasti sudah seneng ya dengar firman Tuhan. Nah saat ini kita mau berdoa sama Tuhan Yesus. Yuk kita tutup matanya, kita mau berterima kasih untuk firman Tuhan yang udah kita dengar. Ikutin doa kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya kami semakin dekat, semakin mengasihi Tuhan Yesus. Kami mau berdoa, kami mau baca firman Tuhan, kami mau mengasihi Tuhan Yesus lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Semua katakan keras-keras. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Luar biasa.
adik-adik, jangan lupa ya, minggu depan kita tetap beribadah di ibadah online di YouTube channel Sitri Kenisa Bekasi King Kids pukul berapa? 9.15 pagi. Terima kasih untuk semua yang sudah beribadah. Tuhan Yesus memberkati.